Wali-wali Allah ini kan misterius. Ada orang jadi wali karena dia cuma mengasih makanan anjing. Ada yang jadi wali karena dia cuma minggirin batu atau duri dari jalan. Ternyata wali itu sederhana. Ciri-ciri orang zuhudnya benar, dia udah gak mikirin duit. Duit datang cari dia. Dia gak nyari duit, duit nyari dia. Akhirnya tidak ada kemudian gangguan dalam dirinya masalah rezeki. Itu baru zuhud. Ya, gimana? Itu gak berat kalau pakai hati, tapi kalau pakai ini berat. Jadi kajian hikam itu jadi berat kalau antum pikir-pikirkan. Tapi kalau antum pakai rasa, saya rasain dulu, itu nanti ketemu. Ya. Saya dulu berpikir, kapan saya bisa baca kitab ya? Memikirkan itu bikin stres. Akhirnya Allah takdirkan kita ketemu guru-guru hebat, lalu saya mampu baca kitab, berkah mereka. Tanpa saya kepikiran ini. Jadi nggak mikirin waktu. Nah, kalau orang-orang yang ya coba kalau saya bisa baca kitab kayak kamu, nah ini namanya ngandai-ngandai. Berandai-andai itu bagian daripada was-was syaitan. Ini hati-hati nih, ya. Wala tabarrajat zawahirul mukawwanat illa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ketika seseorang tersilaukan oleh suatu kejadian, suatu pengalaman, ini biasanya orang kalau belajar zikir ada rasa merinding-merindingnya, nangis-nangisnya, apalagi hangat-hangatnya. Rasa-rasa itu semua bukan itu yang kita cari, karena itu masih makhluk. Kalau masih ada rasanya, kalau masih ada hangatnya, zinginnya, semua itu makhluk. Ya, jadi Allah bukan panas, dingin. Allah bukan ketika kita zikir itu nangis, itu bukan Allah, itu kita. Baik, nanti kan kalau kita bilang, kalau kita zikir, Allah itu bisa nyandain sebenarnya. Apa kata Allah? Ya kamu, aku kan gak pernah kemana-mana, ngapain dia panggil-panggil? Ya, zikir, ya Allah, 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 Allah. Allah ngomong, aku bersamamu dimanapun engkau berada. Maka sebenarnya zikir-zikir kita itu tidak pernah membuat kita jadi wali. Zikir itu haknya badan, haknya kolbu. Yang membuat seseorang jadi wali jika di dalam dirinya ada rahmat Allah. Mau jadi wali kan? Biar gampang jadi wali. Minimal jadi wali murid ya. Wali murid jadi wali kan dia sayang sama murid, benar nggak? Maka wali Allah karena dia sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap kali terjadi pengalaman-pengalaman yang menghalangi kita kepada Allah, maka berkatalah hakikat-hakikat ini, kami ini hanya ujian, janganlah engkau kufur. Innama nahnu fitnatun, kami ini hanya ujian, fala takfur, jangan kufur. Ya, ini hati-hati di situ. Wali-wali Allah ini kan misterius. Ada orang jadi wali karena dia cuma mengasih makanan anjing. Ada yang jadi wali karena dia cuma minggirin batu atau duri dari jalan. Ternyata wali itu sederhana. Orang yang mengambil sifat-sifat Allah lalu dia kemudian tancapkan dalam dirinya. Allah itu punya sifat rahmah, penyayang, benar. Maka dia menyayangi makhluk. Ini jalur pintas jadi wali Allah. Mau jadi wali Allah? Ya maulah kita ya. Dengan menyayangi semua makhluk, ya. Saya menyarankan nih teman-teman, nih mohon maaf ya antum tersinggung aja ya. Kalau sayang sama orang tua, jangan susahkan orang tua dengan cucu-cucunya. Sesekali boleh, seneng. Jadi sama orang tua itu ya buatlah mereka kasih fasilitas senikmat-nikmatnya biar orang tua itu nyaman. Ridho orang tua kita jadi wali, Pak. Gampang tuh? Tuh ridho walidain. Ridhonya orang tua itu ridho Allah. Kalau Allah ridho, wali nggak? Ridho Allah fi ridhal walidain, kan gitu ungkapannya. Uwais Al-Qarni jadi wali kenapa? Karena dia banyak wirid? Karena dia berkali-kali umroh? Enggak. Kenapa ini nggak diekspos? Ini nggak diekspos bahwa Uwais Al-Qarni jadi wali bukan karena dia pergi haji umroh. Justru karena dia nggak jadi pergi umroh dan haji.
Kenapa dia menjadi wali? Karena dia merawat ibunya, ya, memuliakan ibunya. Mahar masuk jadi wali itu. Gampang-gampang susah ya? Ya enaknya ngomongin doang, ntar kalau udah ketemu orang tuanya bingung.